Datanglah padaku, Gandari. Baiklah. Perintahkan, hentikan drama ini dan buka kain itu. Tidak, Tuanku. Pangeran Destrarastra harus menerima Putri Gandari dengan sepenuh hatinya. Karena ini demi kebaikan Hastinapura dan dinasti Kuru. Dan kini acara pernikahan pun dimulai dengan dihiasi wajah Destrarastra yang cemberut karena menahan kemarahannya. Bisma berdiri di tepian sungai Gangga. Ketika ibunya hadir, ia meminta izin untuk berendam pada air suci sungai Gangga untuk menghapus dosanya. Dewi Gangga mengatakan bahwa Bisma tidak mungkin melakukan dosa, namun Bisma mengatakan bahwa ia telah berdosa karena mengorbankan masa depan seorang gadis demi mengamankan masa depan Hastinapura. Meski Gandari siap menerima suami yang buta, tapi aku tidak mencari tahu dulu keinginannya. Tapi sumpahnya untuk menutupi matanya seumur hidup. Aku yakin itu bentuk dari penolakannya, Ibu. Setelah bertahun-tahun menjalankan sumpah, kenapa Ibu menanyakan itu? Lihatlah ke dalam hatimu. Ada peristiwa dalam hidup ini di mana kita terkadang harus introspeksi diri. Dari beberapa pertanyaan yang diajukan, Dewi Gangga mengatakan bahwa Bisma tidak bersalah. Ia hanya menjalankan tugas yang kadang membuatnya merasa bersalah saja. Tidak, Ibu. Keinginan dari wanita manapun, anakmu ini tidak akan pernah meremehkannya. Berarti kau tidak bersalah, Nak. Aku juga punya satu keinginan dari Dewa, Ibu. Agar Dewa memberkati Destrarastra dan Gandari dengan kebahagiaan. Beralih ke Hastinapura, di mana Ambika dan Ambalika sedang membahas masalah pengorbanan para wanita di Hastinapura. Mereka merasa bingung apakah Gandari menutup mata merupakan pengorbanan ataukah sebuah protes. Namun akhirnya mereka yakin bahwa yang paling penting saat ini adalah sisi pandang dari Destrarastra itu sendiri. Tapi saat ini, yang penting adalah sisi pandang dari Destrarastra. Destrarastra sendiri kini berjalan menuju kamar pengantin sambil memegang sebuah benda. Setibanya di dalam kamar, Destrarastra meminta agar Gandari menghampiri dan hal ini membuat Gandari kaget. Karena bagaimana caranya ia menemukan suaminya dalam kondisi tidak melihat. Datanglah padaku, Gandari. Baiklah. Beda halnya dengan Destrarastra yang sudah terlatih. Gandari terlihat kesulitan mencari keberadaan suaminya. Bahkan dia menabrak beberapa benda yang ada di tempat tersebut. Destrarastra mengatakan untuk apa Gandari menutup matanya karena ia tidak bisa melakukan apapun tanpa melihatnya. Kalau kau tidak bisa menemukan keberadaanku, lalu kenapa kau menutup matamu sendiri? Bisa-bisanya kau... Destrarastra meminta agar Gandari membuka penutup matanya, namun Gandari tidak mau. Karena seharusnya seorang suami membantu istrinya dalam mewujudkan sumpahnya. Destrarastra bertanya apakah jika nanti setelah menjadi raja Gandari akan tetap menolak perintahnya. Gandari mengatakan bahwa saat itu ia akan mematuhinya, namun ia juga akan berjalan ke arah api atau memilih mati. Aku harus membuka mataku pada saat itu. Kalau aku dapat perintah seperti itu, aku harus membuka mataku sambil berjalan menuju ke api. Mendengar hal itu, Destrarastra marah karena Gandari tak akan mau mematuhi perintahnya. Bagaimanapun juga kau tidak akan mau mendengarkan perintahku, kan? Kini ia semakin marah setelah tahu Gandari tidak menggunakan pakaian bagus, juga aksesoris cantiknya. Destrarastra mengira bahwa Gandari sengaja memperlakukannya sebagai orang yang buta. Hanya karena aku tidak bisa melihat perhiasanmu,
Kau lakukan itu untuk mengingatkanku akan kebutaanku. Kau harus menghormati tahta dari Hastinapura. Bukan begitu, Tuhanku. Memang begitu, Gandari. Memang begitu. Sebenarnya kedatangan Destarastra adalah untuk menghiasi rambut Gandari sebagai tradisi dan simbol kehormatan setiap wanita. Namun melihat Gandari berpakaian seperti ini, Destarastra marah besar sambil mengatakan bahwa mulai saat itu ia menolak Gandari sebagai ratunya. Lalu ia mendorong Gandari dan membanting hiasan rambut yang dibawanya. Tak akan pernah menerimamu sebagai istriku. Di tempat lain, Bhisma sedang mengobrol dengan Ibu Ratu. Mereka sedang membahas masalah Destarastra yang dikhawatirkan oleh Bhisma. Karena sikap Destarastra yang tamak dan masih tidak menerima akan kebutaannya. Ratu mengatakan bahwa Destarastra adalah anak tertua dan jika tidak jadi raja maka ia akan kesulitan. Karena tidak mungkin menjadi jenderal perang atau jadi perdana menteri kerajaan dengan kondisinya yang seperti itu. Destarastra adalah anak tertua dari dinasti Kuru, yang tertua. Tapi kau juga harus mengerti, Destarastra dalam keadaan buta. Dia tidak bisa jadi jenderal atau perdana menteri. Hidupnya nanti akan sia-sia, Bhisma. Ratu mengatakan bahwa Pandu akan menjadi jenderal dengan segala kemampuannya, sedangkan Widura akan menjadi perdana menteri untuk membimbing Destarastra. Bhisma tidak yakin jika nanti Widura akan diangkat perdana menteri oleh Destarastra, karena hubungan mereka selama ini kurang baik. Dan jika Widura tak diangkat perdana menteri, maka Bhisma pun tak akan mematuhi perintah raja. Maka nanti termasuk aku pun tidak akan mematuhi perintahnya. Mendengar hal itu, Ibu Ratu memutuskan untuk terlebih dahulu mengangkat Widura sebagai perdana menteri, juga mengangkat Pandu sebagai jenderal, dan menobatkan Destarastra sebagai raja, dan itu adalah hal yang paling penting. Sangat penting untuk menobatkan Destarastra sebagai raja. Bhisma, keputusanku untuk menobatkan Destarastra sebagai raja mungkin tidak tepat menurutmu, tapi itu tetaplah keputusan yang benar. Pagi harinya, Bhisma yang sedang berada di lautan ditemui Widura yang akan meminta izin agar dirinya menolak menjadi seorang perdana menteri, karena ia hanyalah anak seorang pelayan sedangkan mereka adalah anak para ratu. Jadi jika ada hal-hal yang salah maka orang yang pertama akan disalahkan adalah Widura. Bhisma mengatakan bahwa Widura merupakan murid Bhisma. Jadi Bhisma meminta agar Widura menerimanya karena ia 100% percaya pada Widura. Aku tidak pernah membedakan kalian bertiga. Kalau reputasi kita sampai ternoda, maka akulah yang pertama kali akan disalahkan, bukan mereka. Terimalah Widura, seperti katamu. Malam harinya, Pandu menemui ibunya untuk meminta doa karena dirinya akan segera dinobatkan menjadi seorang jenderal di Hastinapura. Semoga musuhmu gentar saat hanya mendengar namamu saja. Untuk seorang ibu, keberhasilan anaknya adalah satu-satunya kebahagiaannya. Destarastra sendiri sedang berbicara sendiri. Ia melakukan latihan untuk bicara ketika nanti dirinya dinobatkan menjadi seorang raja. Tiba-tiba Gandari datang ditemani Sangkuni dan hal ini membuat Destarastra sangat marah. Semua raja dari daerah Arya akan duduk di depan tahta dari Hastinapura. Hidup Raja Destarastra! Hidup! Aku Raja Destarastra. Siapa yang berani menggangguku?